Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Ananda hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Kak. Ada. Siapa? Atira. Kemana Atira? Sakit, Bu. Sakit. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa duduknya dirapikan terlebih dahulu. Nah, setelah rapi, pastikan di semua kelas itu tidak ada sampah sehingga kita belajar dengan nyaman dan tenang. Tidak ada sampah di sini? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baik, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Jual beli, Bu. Jual beli. Oke. Di minggu kemarin kita belajar jual beli. Di sini ada yang dapat menyimpulkan kembali kepada Ibu apa itu jual beli? Tukar-menukar barang, Bu. Apa tadi? Coba angkat tangannya. Biasanya, Bu. Apa? Silakan. Tukar-menukar barang, Bu. Tukar menukar barang. Oke, benar. Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Nah, di dalam jual beli ini kita tidak terlepas dari yang namanya riba. Yang dimana seseorang itu akan menguntungkan dan seseorang lagi akan merugikan. Di sanalah letaknya sebuah riba. Nah, hari ini kita itu belajar tentang riba. Di sini siapa yang pernah meminjam duit temannya, tapi digantinya lebihin gitu? Pernah? Alhamdulillah, jika misalnya kita memang benar-benar tidak pernah melaksanakan itu riba, tapi mungkin pernah kita melaksanakan riba tapi kita tidak menyadari kalau itu riba gitu sebenarnya. Oke, untuk kita belajar riba hari ini, itu Ibu berharap Ananda semua bisa nanti menjelaskan apa itu riba, sehingga Ananda semua ini tidak melaksanakan atau terhindar dari yang namanya riba, karena riba itu adalah sebuah kelakuan atau hal yang diharamkan oleh Allah, karena itu adalah tambahan sehingga seseorang itu mendapatkan kerugian dari yang namanya riba tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar Ananda semua dapat mengetahui apa itu riba, mengetahui hal-hal yang disebut itu riba itu seperti apa dan apa saja jenis-jenis riba, dan dapat memahami hikmah diharamkannya riba tersebut. Oke, kita mulai dari yang namanya riba. Yang pertama itu pengertian. Pengertian riba. Di sini ada yang tahu apa itu riba dulu? Tambahan. Siapa? Coba angkat tangannya kalau berbicara. Tambahan. Tambahan. Oke, benar. Riba itu secara bahasa berarti tambahan atau menambah. Nah, secara bahasa riba itu berarti tambahan atau menambah, sedangkan secara istilah riba itu adalah suatu perbuatan membeli atau menukar suatu barang dengan syarat harus ditambahkan sedikit dari hal yang misalnya kita tukar. Misal nih, Ibu mau menukar spidol ini dengan Ananda, tapi Ibu mau spidolnya ditukar ke Ibu satu, tapi Ibu memberikannya maunya dua gitu. Nah, itu disebut dengan riba karena ada tambahan di dalamnya. Oke, sebelum selanjutnya itu setelah Anda semua ini tahu apa itu riba, kita ketahui juga apa saja jenis-jenis riba ini. Yang pertama itu ada yang tahu apa jenis riba? Riba fadal. Oke. Riba qardi ada tadi bilang kan? Nasiah.
tahu di sini dulu apa itu riba fad? Tidak. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tahu. Nah, di sini riba fadl itu adalah riba yang dimana seseorang itu tukar menukar barang yang barangnya satu jenis tetapi kadarnya atau ukurannya berbeda. Sama yang Ibu bilang tadi, ada seseorang mau menukar emas dengan emas. Ini sama-sama emas dengan emas. Tetapi emas yang si A tukarkan dengan si B ini berbeda. Ini ukurannya 1 gram, ini ukurannya 2 gram. Disinilah kelebihan 1 gram itu yang disebut dengan riba fadl. Sampai sini paham? Paham, Bu. Apa yang dimaksud dengan riba fadl? Paham, Bu. Oke, selanjutnya itu riba qardi. Riba qardi ini adalah riba mungkin yang bisa kita sebut sering kita temukan di teman-teman sekelas kita. Misalnya nih, ada si fulan ini meminjam duit si Agus gitu sebesar Rp5.000 karena dia mau membeli pentol tapi lupa bawa duit gitu. Tetapi si Agus ini dia minta, tapi kamu nanti bayarnya 6.000 ya, karena saya kan udah minjamin kamu gitu. Itu yang disebut dengan riba qardi, yang dimana pinjam meminjam sebuah duit ataupun barang tetapi dikembalikan dengan harga ataupun ketentuan yang berbeda. Jadi yang disebut dengan riba qardi ini adalah pinjam meminjam yang dimana dilebihkan sebagai syaratnya. Kecuali dia tuh saya meminjamnya ini 5.000, tapi saya kasih deh 7.000 karena kamu udah meminjamkan, tapi tidak disyaratkan di awal, itu tidak termasuk sebagai riba karena dia hanya memberikan sedekah karena telah meminjamkan, tetapi tidak diisyaratkan terlebih dahulu di awal. Oke, selanjutnya itu riba riyad. Riba riyad ini adalah juga disebut dengan tukar menukar barang atau jual beli yang dimana seseorang tersebut telah sebenarnya seseorang tersebut belum mendapatkan apa yang dia tukarkan. Misalnya gini, si A dia membeli barang ke si B, si A membeli barang ke si B. Jadi si A ini bilang kayak gini, kasih aja duit kamu dulu ke saya, nanti barangnya saya kasih gitu. Tetapi setelah di si B ini mengasih duit ke si A, ternyata barangnya nanti aja lah ya di rumah gitu. Nah, itu termasuk keribayat karena si A ini telah memberi duit, sedangkan si B ini nggak mau memberi barang, ditunda gitu. Nah, itu yang disebut dengan ribayat karena setelah melaksanakan ijab kabul, tetapi barangnya tidak ada, sedangkan orang ini sudah tidak satu majelis lagi, tidak dalam satu ruangan tertentu lagi. Itu disebut dengan ribayat. Oke, yang terakhir itu riba nasiah. Riba nasiah ini itu biasanya terjadi di kredit ataupun bank, yang dimana dia tuh boleh, ini intinya tuh keterlambatan. Seseorang itu meminjam duit kepada seseorang, misalnya si A meminjam duit kepada si B, si A meminjam duit kepada si B ini dalam waktu 3 hari nanti saya kembalikan gitu katanya. Ternyata di 3 hari ini si A ini tidak dapat membayarkan duit yang dipinjamnya sebesar 5.000 misalnya. Ternyata kata si B ini, jika kamu lebih daripada 3 hari tidak membayarkan, maka kan saya berikan denda sebesar 2.000 misalnya. Jadi dia membayarnya itu 7.000. Nah, itu yang sering terjadi di rentenir yang misalnya dia sehari itu tidak bisa memberikan melunasi hutangnya itu, jadi dia berbunga karena dia keterlambatan pembayaran. Nah, itu disebut dengan riba nasiah. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir tuh hikmah diharamkannya riba. Sini aja ya. Hikmah. Nah, hikmah diharamkannya riba. Ada yang tahu di sini dulu? Kenapa sih Allah tuh mengharamkan riba? Apa saja hikmahnya gitu? Nah, betul sekali. Yang pertama itu tidak terjadi kerugian atau kerugian dari sebelah pihak.
Misalnya si A meminjam kepada si B, itu yang rugi itu sebenarnya si A kan? Iya. Karena dia tuh mempunyai tambahan dari duit yang dipinjamnya. Nah, itulah yang namanya hikmah diharamkannya riba. Yang pertama itu tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Yang kedua itu menjauhi sikap serakah dan tamak. Jauh dari serakah dan tamak. Nah, yang kedua itu jauh dari serakah dan tamak. Yang dimana jika seseorang itu mengharamkan riba itu, dia itu jauh dari serakah. Karena kalau seseorang itu melaksanakan riba itu, orang itu disebut sebagai serakah. Karena dia cuma meminjamkan duit segini, tetapi dia minta tambahan lebih daripada itu. Makanya seseorang itu disebutkan jika dia mengharamkan sebuah riba itu, maka dia jauh dari yang namanya serakah dan tamak. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, mungkin kalau untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda semua menjauhi yang namanya riba. Karena riba ini karena riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sifat atau kelakuan yang tidak baik. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.